Pemirsa, tawuran dua kelompok remaja terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah fasilitas rusak akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah pemukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang tinggal berseberangan ini saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol minuman. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam demi bisa melukai lawannya. Diduga tawuran dipicu oleh penyerangan sejumlah remaja asal Gang 5 yang membuat warga yang tengah mengaji ketakutan. Tiba-tiba nyerang keluar dari gang, 5 orang lah bawa senjata semua, senjata tajam semua. Terus di sini posisi lagi anak-anak pada ngaji, makanya kita berdua yang ada di posisi ini lagi sepi sih, emang kosong. Terus ada yang kerja, ya kita tahan di situ biar nggak masuk anak-anak. Soalnya rame, anak-anak pada nangis semua. Petasan berapa gede-gede petasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat tawuran, namun sejumlah fasilitas umum rusak terkena sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kampung Boncos di Kota Bambu Utara, Palmerah. Petugas menangkap 4 pengguna narkoba serta barang bukti, sabu, dan alat hisap. Tutup. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terlibat kejar-kejaran dengan pengedar narkoba dalam razia di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Palmerah. Petugas menangkap 4 pengguna sabu saat bertransaksi di lokasi. Keempatnya positif konsumsi sabu saat dites urin. Petugas juga temukan sejumlah barang bukti narkoba sabu di lapak-lapak yang digunakan pengedar untuk bertransaksi. Barang bukti yang diamankan diantaranya 4 kemasan kecil sabu-sabu dan belasan alatnya. Sebelumnya tim kami sudah memantau dan betul tim bisa mengamankan 4 orang dengan barang bukti 6 paket sabu ya. Dan 4 orang yang kita amankan ini semuanya positif. Ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi meringkus bandar narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat penangkapan, pelaku sedang menggelar pesta ulang tahun. Perburuan terhadap pengedar narkoba oleh Satres Narkoba Payakumbuh, Sumatera Barat kian ditingkatkan. RB, warga Payakumbuh Barat, pasrah saat diamankan petugas sedang mengantarkan paket narkoba jenis sabu di Jalan Parak Batu. Setelah didesak, akhirnya tersangka mengaku 1 paket sabu yang belum sempat terjual dibuang di sekitar lokasi. Dan akhirnya petugas menemukan paket yang dibuang. Tersangka mengakui bahwa ia hanya seorang kurir. Petugas pun langsung memburu sang bandar narkoba. Sesampainya di lokasi, ternyata sang bandar sedang menggelar pesta ulang tahun istrinya. Sontak petugas menggeledah dan menangkap pelaku. Pesta pun langsung bubar dan tamu undangan memilih pergi dari lokasi. Jadi pada saat kami melakukan penangkapan sore tadi, kita menyita 1 paket narkotika, paket sedang narkotika jenis sabu di Kelurahan Payabatuang. Kemudian barang bukti tersebut akan diantar oleh tersangka kepada bandarnya inisial A di rumahnya di Kelurahan Parirantang. Untuk yang di rumah itu barang bukti ada kita amankan. Kemudian di rumah kita menemukan barang bukti sebanyak 1 paket yang disimpan oleh tersangka di dapur rumahnya. Sang bandar berinisial AZ merupakan residivis dengan kasus yang sama. Hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu yang disembunyikan di dalam triplek dinding rumah. Bersama barang bukti yaitu berupa 2 paket sabu dan uang tunai, tersangka langsung digiring ke Mapolres Payakumbuh guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, pencurian ponsel di dashboard motor di Kabupaten Tangerang terekam kamera pengawas. Modus pelaku pura-pura menanyakan harga buah, kemudian pergi setelah mengambil barang yang menjadi sasaran. Setelah mengamati situasi dan berpura-pura menanyakan harga buah, pelaku yang melihat korban lengah langsung membawa kabur ponsel dan kabur. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Saat kejadian, suasana kios sedang ramai hingga tidak melihat gerak-gerik pelaku. Korban baru tersadar ponselnya hilang saat akan menaiki sepeda motor usai membeli buah. Diduga pelaku mengetahui korban meletakkan ponsel di dashboard sepeda motor ini sudah mengikuti korban sejak dari Jalan Raya Cikupa hingga ke kios penjual buah. Turun dan pura-pura nanya karena melihat apa yang ada di dashboard, jadi langsung ambil, balik lagi gitu. Meski tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi, namun korban mengunggah rekaman kamera pengawas ke media sosial agar masyarakat lebih berhati-hati saat meletakkan barang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Puluhan nasabah yang menjadi korban dugaan investasi bodong mendatangi Bareskrim Polri meminta kepastian hukum dari kasus yang mencapai 7,5 triliun rupiah. Sejumlah nasabah korban dugaan investasi bodong PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Mahkota Properti Indo Permata kembali mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selasa siang. Para korban datang untuk meminta kepastian hukum dalam kasus dugaan investasi bodong yang mereka alami. Salah satu korban bernama Roni Semunpa mengaku telah berinvestasi sebesar 18 miliar rupiah. Dan dari data 5.540 kreditur yang mendaftar, total kerugian mencapai 7,5 triliun rupiah. Ini adalah kejahatan korporasi yang melibatkan orang-orang petinggi-petinggi, ada politik, mungkin ada pihak-pihak oknum-oknum yang ikut campur tangan dalam persoalan kayak seperti ini. Jadi kami berharap kepada penyidik, khususnya Krimsus, betul-betul melakukan penyidikan secara komprehensif. Jangan sampai ada aktor intelektual dalam kasus ini yang sengaja disembunyikan, ya, terus memajukan aktor-aktor lain. Sepasang suami istri di Kota Jambi diringkus anggota Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi karena menjadi otak pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan polisi, uang hasil kejahatan digunakan untuk modal bermain judi online. Darius dan Ani, pasangan suami istri, diringkus anggota Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi karena menjadi otak pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Pelaku mengantongi keuntungan senilai 5 miliar rupiah dari 500 orang nasabah. Seorang wanita bernama Vera yang berperan sebagai Direktur Utama CV Jaya Mandiri Investama juga turut diamankan. Selain mengamankan ketiga pelaku investasi bodong, polisi juga menyita barang bukti berupa kendaraan milik pelaku dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Pelaku investasi bodong ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selama kita melakukan penyidikan, kerugian korban itu kurang lebih dari 5 miliar. Dan para korbannya berjumlah 500 orang. 500 orang perkiraan. Uang dari hasil perbuatan kejahatan investasi ini digunakan untuk bermain judi online. Satu korban itu bervariasi, bisa ada 25 juta, ada yang sampai 400 juta. Dari hasil pemeriksaan, korban investasi bodong berkedok perkebunan sawit tersebut mencapai ratusan orang dengan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Sementara keuntungan dari kejahatan tersebut digunakan suami pelaku untuk modal judi online. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejari Malang akhirnya menangkap terdakwa kasus pencabulan sejumlah siswa di sekolah SPI Batu. Terdakwa langsung ditahan di Lapas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.
Proses eksekusi terdakwa kekerasan seksual di sekolah SPI Batu ini dilakukan tim gabungan jaksa dari Kejati, Jatim, dan Kejari Malang dengan dibantu petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Penangkapan dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Mangalam mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Sehingga saya dan Pak Sudung langsung datang kepada Ketua PT juga memohon kemudahan untuk bisa dilakukan penahanan, tetap tidak bisa dibantu. Karena yang punya kewenangan menentukan penetapan untuk melakukan penahanan adalah majelis hakimnya. Sebelumnya pada saat penyidikan kepolisian dan proses tahap kedua kejaksaan, terdakwa tidak ditahan karena dianggap kooperatif dan berkasnya langsung dilimpahkan ke pengadilan. Namun hingga kasus bergulir ke persidangan dan mendekati penuntutan, terdakwa tidak pernah ditahan. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan. Karena lebih dari 1 tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang berlangsung. Alasan untuk melakukan penahanan terhadap JE kalau kita menggunakan alasan objektif itu sudah bisa dilakukan karena ancaman pidana di dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah ancaman yaitu 5 sampai dengan 15 tahun. Saya rasa ini cukup untuk dijadikan satu alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap JE. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, terdakwa yang merupakan orang yang seharusnya bertugas mengayomi, ancaman hukumannya bisa diperberat 1/3. Terdakwa diancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Surabaya dan Malang, Jawa Timur, Hari Tambayong dan Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi telah memanggil orator yang ada di dalam video viral orasi pengurus organisasi Sidikiyah atau Orsid. Namun pengurus Orsid minta polisi tidak memproses hukum sang orator. Campur adurnya rasa kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan. Perang badan yang pernah beredarnya video orasi yang dilakukan pengurus organisasi Sidikiyah atau Orsid sempat membuat resah. Pasalnya sang orator menyebut situasi yang dihadapi Sidikiyah saat ini tak ubahnya seperti perang Badar. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siap tidak untuk berjuang? Video ini direkam di halaman kediaman pimpinan Ponpes Sidikiyah Kiai Haji Muhtar Mukti yang merupakan ayah tersangka pencabulan santriwati MSA. Menanggapi video tersebut, polisi telah menganalisanya dan memanggil orator yang ada di dalam video. Nanti kita masih lihat dulu koordinasi dengan ahli bahasa, apakah hal-hal tersebut masuk dalam ujaran kebencian atau provokasi yang mengakibatkan tindak pidana. Nanti kita koordinasikan dulu terlebih dahulu. Tapi sudah ketahuan siapa pelakunya video itu? Sudah kita dapat inisialnya, orangnya juga sudah jelas. Nanti kita lakukan pemanggilan, sudah kita jadwalkan. Sementara pengurus organisasi Sidikiyah berdalih, orasi yang dilakukan dalam video hanya bertujuan memberikan semangat kepada para santri yang baru saja dipulangkan polisi. Sang orator juga disebut telah meminta maaf dan berharap kasus ini tidak diproses hukum. Bahwa yang dimaksud adalah setelah perang Badar dalam kondisi yang lemah, loyo semacam itu, kita berharap kita ada kesiapan anak-anak ini untuk mempersiapkan diri pada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Banyak hal permasalahan yang tidak harus berujung pada permasalahan hukum. Kami juga berharap dari pihak kepolisian juga memahami hal ini. Meski telah melepas ratusan simpatisan MSA, polisi tetap memproses hukum 5 orang diantaranya. Pemeriksaan terhadap 5 orang tersebut telah rampung dan mereka diduga menghalang-halangi polisi saat proses penangkapan MSA. Kementerian Agama sebelumnya mencabut izin Ponpes Sidikiyah karena menilai pihak pesantren berupaya menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kemudian pencabutan izin Ponpes dibatalkan. Atas arahan dari Bapak Presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung kepada Pak Presiden dan sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan. Untuk apa? Agar orang tua yang punya santri di situ juga tenang dan memiliki anak-anaknya, putra-putranya punya status yang jelas sebagai santri di situ, tidak akan perlu pindah, gitu ya. Dan kemudian para santri yang ada di situ juga bisa segera kembali dan belajar dengan tenang. Sebelumnya, penangkapan pelaku pencabulan santriwati MSA alias Beki mendapat perhatian masyarakat.
Upaya penangkapan berlangsung alot sebelum akhirnya Beki menyerahkan diri. Pemirsa, Parameter Politik Indonesia atau PPI merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden. Kemudian punya tipologi yang sama dengan Pak Sandi. Dirilis oleh Direktur Eksekutif PPI Adi Praitno, hasil survei elektabilitas presiden berbasis pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo raih suara 25,4% dukungan. Disusul Prabowo Subianto dengan 19% dan Anies Baswedan dengan 17,8%. Pada simulasi 3 nama elektabilitas calon presiden tertutup, Ganjar raih 32,2%, kedua Prabowo dengan 26,4%, dan ketiga Anies dengan 22,3% dukungan. Yang sama dengan Pak Sandi, kemudian punya tipologi yang sama dengan Bu Hovifah dan Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuai kritik saat bagi-bagi minyak goreng curah kemasan. Pasalnya, Ketua Umum PAN tersebut membagikan mie gor murah sambil berkampanye agar putrinya terpilih sebagai anggota legislatif. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ramai mendapat kritikan usai membagi-bagikan minyak goreng gratis di Bandar Lampung, Lampung. Bukan tanpa sebab, dalam pembagian minyak goreng curah dalam kemasan sederhana, Zulkifli Hasan mengajak kaum ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Putri Zulfa Safitri, sebagai legislatif Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Lampung 1. Tapi nanti milih putri ya. Oke. Nah, kalau milih putri ntar tiap 2 bulan ada deh ginian. Betul nggak? Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menggratiskan minyak goreng curah. Sang Ketua Umum PAN juga minta uang yang telah disiapkan ibu-ibu untuk dimasukkan kembali ke kantong mereka karena sudah dibayarkan oleh putrinya. Aksi Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng curah kemasan gratis sambil mengkampanyekan putrinya mendapat teguran Presiden Joko Widodo. Presiden minta para menteri, utamanya yang mengurus energi dan pangan, fokus pada tugasnya. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang harus dikasih kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Menurut Presiden, dari sejumlah pasar yang dikunjungi, harga memang sudah berada di kisaran harga yang diharapkan. Namun jangan sampai langka untuk memenuhi kebutuhan rakyat terdisrupsi dan terpeleset. Sebagai pembantu Presiden dalam melayani masyarakat, Zulkifli Hasan harusnya menanggalkan atribut partai. Selain itu, langkah pejabat negara yang memanfaatkan kesulitan warga untuk kepentingan keluarga dinilai tak etis. Ketika turun untuk lakukan operasi pasar, apalagi ini kan tentang minyak goreng, maka jadilah sebagai menteri yang melaksanakan tugas negara tanpa ada unsur partai apapun, apalagi untuk kampanye. Jika memang langkah Zulkifli Hasan ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga murah, seharusnya operasi pasar juga dilakukan di daerah lain. Karena salah satu perintah Presiden kepada Menteri Perdagangan menurunkan harga minyak goreng curah yang berada di kisaran Rp14.000 atau bahkan di bawahnya. Dari Lampung dan Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, generasi muda dipersiapkan untuk menyambut pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2030 yang mencapai nilai 4.500 triliun dengan dibukanya 17 juta lapangan kerja. Dunia pendidikan harus mengambil peran ini dengan mencetak mahasiswa yang punya kapabilitas di dunia digital. Menteri BUMN Erick Thohir disambut ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Erick Thohir hadir memotivasi mahasiswa untuk bersiap diri menghadapi era ekonomi digital dengan dibukanya 17 juta lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4.500 triliun rupiah.
Untuk itu dunia pendidikan dengan dunia industri atau usaha harus sudah memiliki persepsi yang sama dalam menyiapkan generasi muda yang baik dan unggul untuk masuk di era ekonomi digital. Di Universitas Nahdlatul Ulama, Erick Thohir juga mengajak perguruan tinggi mengambil peran ini dalam menciptakan generasi digital yang tangguh. Sekarang semua pihak sudah bicara bekerja dari mana-mana. Artinya ini tanpa batas. Jadi bisa saja orang asing mengisi 17 juta lapangan pekerjaan itu dari tempat mereka berada, dimanapun. Nah inilah yang saya mau, kita harus mempersiapkan diri dengan ada pertumbuhan ekonomi digital yang bagus. Sumber daya manusia kita juga harus punya kapabilitas ke dunia baru, ke dunia digital. Mendukung terciptanya generasi muda yang unggul, dua perusahaan BUMN yakni PT Pelabuhan Indonesia Persero dan Perum Bulog melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Nahdlatul Ulama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Riki Anwardi, iNews melaporkan.